Sejarah seni rupa dan desain. Oke. Jadi pada minggu kemarin saya mendapatkan tugas untuk mereview dan presentasi tentang peristiwa seni rupa prakemerdekaan dan lukisan-lukisan pada tahun 1942 sampai 1945. Oke, mari kita bahas di learning dadakan. Yang pertama ada Bapak Sudarsono Sudojono. Beliau merupakan salah satu tokoh kunci seni di Indonesia. Dan beliau pun mendapat julukan Bapak Seni Lukis Indonesia Modern. Beliau sangat berperan dalam perkembangan seni rupa di Indonesia. Dan beliau lahir di Sumatera Utara pada tanggal 14 Desember 1913. Pada tahun 1937, bersama Agus Jaya dan seniman lainnya, beliau mendirikan PESAGI atau Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia di Batavia. Berikut adalah lukisan dari beliau yang berjudul Kereta. Dengan medianya kanvas dan tinta yang dibuat pada tahun 1943. Dimensi karyanya 10 mm kali 14,5 mm. Jadi gambar tersebut mendeskripsikan tentang suasana di kereta pada saat beliau di Belanda. Tokoh kedua yaitu Bapak Basuki Abdullah. Beliau ini lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 25 Januari 1915. Pada tahun 1933, beliau memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Akademi Seni Rupa di Den Haag, Belanda. Dan beliau bisa menyelesaikan studi tersebut dalam waktu 3 tahun. Dan mendapatkan sertifikat penghargaan dari Royal International of Art. Wow. Dan pada tahun 1948, beliau memenangkan sayembara melukis Ratu Juliana di Amsterdam dan mengalahkan para pelukis Eropa. Wow, hebat sekali Bapak ini. Dan beliau juga merupakan teman dari Bapak Sudarsono Sudojono dan mendirikan PESAGI bersama beliau. Jadi berikut adalah lukisan dari beliau dengan judul Kawanan Kerbau. Jadi lukisan ini dibuat dengan cat minyak dan media kanvas yang beliau buat pada tahun 1942 dengan media 68 cm kali 51 cm. Jadi karya tersebut mendefinisikan kawanan kerbau yang sedang digembala di lapangan luas. Dan lukisan tersebut juga dikoleksi oleh Presiden Insinyur Soekarno. Yang ketiga ada Ibu Emilia Sunesa. Ibu Emilia ini merupakan seniman perempuan pertama di Indonesia. Tapi sayangnya, biodata mengenai beliau itu sulit untuk didapatkan karena Ibu Emilia Sunesa ini termasuk seniman yang misterius. Jadi beliau itu lahir di Pulau Tidore, Maluku Utara pada tahun 1891. Dan Ibu Emilia ini juga pernah tergabung dalam PESAGI yang didirikan pada tahun 1937. Segitu aja sih. Karena ibu ini terkesan misterius, jadi biodatanya singkat sekali. Berikut adalah salah satu lukisan dari Ibu Emilia yang berjudul Pengantin Dayak. Jadi di kebanyakan karya dari Ibu Emilia ini mengangkat budaya dari suku Dayak. Jadi pada karya ini Ibu Emilia menggunakan media kanvas dengan cat minyak sebagai alatnya. Dan beliau membuat karya tersebut pada tahun 1942 dengan dimensi 54 cm kali
68 cm. Jadi karya ini menjelaskan tentang budaya pernikahan di suku Dayak, yang dimana terdapat ornamen-ornamen dan baju adat dari suku Dayak di lukisan tersebut. Yang keempat ada Bapak Agus Jaya atau Bapak Agus Jaya Sumita. Beliau lahir di Banten pada tahun 1913 dan beliau berasal dari keluarga bangsawan Banten. Ningrat. Beliau bekerja sama dengan Bapak S. Sudojono membentuk Pesagi atau Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia pada tahun 1937 sampai 1942. Dan beliau juga pernah menduduki jabatan sebagai ketua di Pesagi tersebut. Berikut ini merupakan salah satu lukisan dari Agus Jaya dengan judul Pulang dari Sawah. Lukisan ini bermediakan kanvas yang dioles dengan cat minyak. Karya ini dibuat pada tahun 1944 dengan media 70 cm kali 130 cm. Jadi deskripsi karya ini menjelaskan seorang ibu-ibu yang pulang dari sawah dengan membawa padi di atas kepalanya. Ya, dari keempat maestro tersebut karya-karyanya sangat melegenda, bahkan di tiap-tiap maestronya memiliki museum untuk menyimpan karya-karya yang telah dibuat, dan museum tersebut menjadi tempat destinasi wisata dan edukasi hingga sekarang. Oke, sekian pembahasan kita tentang sejarah seni rupa dan desain pra kemerdekaan dan review lukisan pada tahun 1942 sampai 1945. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bila ada saran dan komentar, jangan lupa ya, butuh banget soalnya. Oke, bye.